Gimana sih cara biar gaji UMR bisa tambah kaya? Oke, buat teman-teman semua yang gajinya UMR, kita akan leverage sampai 2 digit ya. Bagaimana caranya? Yuk kita bahas lebih dalam. Nah, buat kalian yang gajinya UMR, kita akan bahas cara realistis untuk berkembang sampai ke 2 digit. Target paling dekatnya adalah 10 juta dulu. Mungkin sekarang ada yang bilang, Kak, tapi gaji gue cuma 3 juta atau 4 juta. Nggak apa-apa. Cara ini bisa diterapkan dengan persentase yang berbeda-beda. Di awal gue akan langsung kasih tahu fokus utama kalian. Simpan ini di pikiran kalian sekarang juga. Fokus utama di tahap ini ada 2. Pertama, bagaimana menambah sumber pemasukan atau revenue stream. Kenapa gue nggak bilang memperbesar? Karena kalau kita masih gaji UMR, biasanya kita baru mulai kerja. Mungkin fresh graduate atau susah dapat kerja. Jadi nggak bisa tiba-tiba minta naik-naik gaji dari 5 juta ke 8 juta misalnya. Itu bukan opsi yang realistis. Jadi, langkah pertama yang masuk akal adalah menambah sumber pemasukan dengan kerja sampingan atau side hustle. Dari mana? Terserah kalian. Bisa dagang, bikin konten, freelance, apapun yang masih dalam kemampuan kalian. Targetnya adalah menambah pemasukan dari 5 juta menjadi setidaknya 8-10 juta. Caranya? Tambah satu sumber pemasukan yang bisa kasih 1-2 juta. Lalu tambah lagi satu yang bisa kasih 2-3 juta. Sampai total pemasukan naik ke angka yang lebih besar. Yang kedua, setelah penghasilan naik, kalian harus mulai mengelola gaya hidup. Supaya apa? Supaya bisa punya tabungan. Mungkin ada yang bilang, zaman sekarang, nabung doang nggak bikin kaya. Betul, tapi kalau penghasilan kalian masih UMR, tanpa tabungan kalian nggak akan bisa naik kelas. Tabungan inilah yang nanti kita kumpulkan untuk dijadikan modal. Dari sinilah kalian mulai bisa membangun kekayaan sampai ratusan juta. Tapi awalnya tetap harus fokus pada meningkatkan penghasilan dulu. Jadi pertama kita naikin dulu pemasukan. Kedua kita mulai fokus menabung. Investasi belakangan. Nanti kita bahas lebih dalam di episode berikutnya. Mungkin ada yang bilang, tapi Kak, investasi kan penting. Betul, kebiasaan investasi itu penting. Tapi kalau modal kalian cuma 1 juta, dengan untung 50% pun cuma jadi 1.500.000. Sementara kalau kalian bisa cari side hustle yang ngasih 3 juta per bulan, itu udah setara keuntungan 100% dari modal investasi. Jadi fokus utama kita sekarang adalah menambah pemasukan dulu. Nah, sekarang kita bahas budgeting. Dari 5 juta kita alokasikan 50-60% untuk biaya hidup, yaitu sekitar 2,5-3 juta. Ini buat makan, transportasi, pulsa, dan kebutuhan lain yang esensial. Sisa 40-50% bisa kita gunakan untuk proteksi dan tabungan. Yang pertama, alokasikan 10% untuk proteksi, misalnya asuransi kesehatan. Ini penting banget. Kalau ada kejadian tak terduga, kalian nggak perlu ngeluarin tabungan atau bahkan berutang. Buat kalian yang masih 20-an, asuransi kesehatan mungkin bisa didapat dengan harga 350-500 ribu. Jadi, ini investasi penting buat melindungi keuangan kalian. Setelah itu, alokasikan 20% untuk tabungan dan investasi. Tapi di tahap awal, fokuskan dulu ke tabungan. Kalau kalian bisa nabung 500 ribu sebulan, apakah boleh mulai investasi? Boleh. Bisa mulai dari yang simple seperti reksadana pasar uang. Tujuannya bukan langsung kaya, tapi membangun kebiasaan investasi sejak dini. Jadi yang terpenting adalah membangun kebiasaan menabung dan investasi. Mulai dari 20% pemasukan, itu sudah sangat baik. Lalu sisa 10% bisa dialokasikan untuk keperluan sosial, seperti zakat atau membantu orang tua. Terus Kak, kita nggak boleh self-reward. Boleh, tapi sabar dulu. Kalau penghasilan masih 5 juta, tunda dulu. Begitu naik ke 8 atau 10 juta, kalian bisa mulai anggarkan self-reward yang lebih layak. Nah, semakin penghasilan naik, misalnya dari 5 juta jadi 8 juta, apakah boleh menaikkan biaya hidup? Boleh, tapi maksimal jadi 3,5 atau 4 juta saja. Sisanya harus dialokasikan untuk tabungan dan investasi. Dengan adanya proteksi seperti asuransi, kalian juga bisa menghindari risiko finansial dari kejadian tak terduga. Lalu kalau mau tambah kaya, kuncinya satu, pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran.
Jadi, tabungan pertama itu bukan buat investasi langsung, tapi buat dana darurat dulu. Lihat biaya hidup kalian per bulan, lalu kalikan 5 atau 6. Simpan uang sebanyak itu dulu sebagai dana darurat. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak PHK dan bisnis yang bisa bangkrut kapan saja. Kalau sampai kehilangan penghasilan, dana darurat inilah yang bisa menyelamatkan kalian selama 5 atau 6 bulan sampai dapat pemasukan baru. Jadi rangkuman pentingnya. Pertama, cari kerja sampingan supaya pemasukan naik dari 5 juta ke 8 atau 10 juta. Kedua, fokus pada menabung dan membangun kebiasaan investasi. Ketiga, atur budgeting dengan benar, prioritaskan proteksi dan dana darurat. Setelah kalian berhasil mencapai 10 juta per bulan, baru kita bahas langkah selanjutnya di episode berikutnya. Jadi, jangan buru-buru beli iPhone. Pastikan dulu uang kalian benar-benar bertumbuh. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa langsung kalian praktekkan dalam hidup kalian.